Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Salam jumpa, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapanpun saudara bersama-sama dengan saya menggumuli sabda Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang yang mengalami atau memiliki disabilitas, dalam hal ini adalah tunarungu, tidak dapat atau kesulitan untuk mendengarkan, biasanya sekaligus juga adalah tunawicara, kesulitan untuk bercakap-cakap. Nah, persoalannya tidak banyak hal ini kemudian disadari oleh orang-orang yang memberikan label kepada dirinya orang-orang normal. Bahkan sekali bermenteri pun memiliki blunder terkait dengan hal ini. Orang yang memiliki tunarungu, yang memang kesulitan untuk berbicara, sekalipun sudah memakai alat bantu dengar, dipaksa untuk berkata-kata, untuk menjawab pertanyaan dan kalimat dengan kalimat-kalimat yang panjang. Padahal orang yang kesulitan untuk mendengar tentu juga dia terbatas kata-katanya, vocabulary-nya, dan berbagai hal untuk dia bisa respons dengan baik. Nah, memang dibutuhkan kepekaan untuk melihat itu dengan hati. Bahwa dalam hidup kita tidak harus segala sesuatu itu kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itulah paradoks, saudara-saudara. Orang bisa mendengar dan melihat tetapi tidak memiliki kepekaan hati. Itu yang terjadi dalam bacaan kita juga pada saat ini ketika Yesus menyembuhkan seorang yang bisu. Yesus menyembuhkan seorang yang bisu karena kuasa dari iblis. Lalu dituduh oleh orang yang ada pada saat itu, tentu saja dituduhnya adalah Yesus menyembuhkan dengan kuasa. Dituduhnya adalah Yesus menyembuhkan dengan kuasa dari iblis itu sendiri. Ini kan rada aneh. Istilahnya sekarang itu seperti jeruk makan jeruk gitu ya. Ini dikuasai oleh roh jahat atau oleh iblis, sehingga dia nggak bisa berkata-kata, sehingga dia bisu. Tapi dituduhnya Yesus menyembuhkan
melalui roh jahat juga. Kan gak mungkin si iblis yang sama yang menguasai tubuh orang ini sehingga dia menjadi bisu juga dapat disembuhkan dengan iblis yang sama. Nah, maka Tuhan mengatakan bahwa hanya dengan kuasa Allah lah Dia menyembuhkan itu. Dia menyembuhkan dan mentahirkannya. Sehingga orang yang bisu itu mampu berkata-kata dan memuji nama Tuhan. Sementara orang yang sejak awal mampu berkata-kata justru memakai kata-katanya untuk menuduh dan menghakimi Tuhan. Untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menyampaikan gibahan bahkan fitnahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita diberi berbagai hal dalam kehidupan kita, talenta dan karunia Tuhan yang kadang-kadang kita nggak sadari. Di dunia yang semakin hari semakin banyak orang mengalami stres dan lain sebagainya karena berbagai tekanan hidup, sebenarnya dibutuhkan hal yang paling mendasar, yaitu kita hadir untuk mendengarkan tanpa penghakiman. Saudara mungkin memiliki karunia itu, karunia untuk mendengarkan, termasuk mendengarkan renungan pada saat ini. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak di skip gitu, tapi sungguh-sungguh dihayati bahwa ini adalah bagian dari karya Tuhan, teguran Tuhan, berkat Tuhan melalui sabdanya. Pakailah setiap karunia yang dipercayakan kepada kita, entahkah itu mendengarkan orang yang sedang sambat, orang yang sedang tidak kuat dengan hidupnya, lalu mendoakannya, memakai kata-kata kita untuk mendoakan, alih-alih menghakimi, alih-alih menggibahi, alih-alih justru lalu kemudian menggosipkan. Kita dikaruniai oleh Tuhan berbagai talenta dan karunia, maka mari pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa hanya kuasa Allah lah yang dapat menolong kita untuk kita keluar dari berbagai keterbatasan kita dan memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.